Halo rekan hukum, selamat datang di Hukum 10 Menit, tempat belajar hukum yang mudah, jelas, dan aplikatif, yang disajikan dalam waktu 10 menit saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, ya sambil kita banding-bandingin lah dengan negara lain ya. Video ini Mimin Hukum buat karena adanya berita dari salah satu sumber berita yang terinstal di HP Mimin Hukum tentang bobolnya data pengguna salah satu e-commerce besar di Indonesia. Jadi Mimin Hukum coba search di Google mengenai kebenaran itu dan kelihatannya kabar itu bukan hoax sih. Tapi ya nggak tahu juga ya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Semoga nggak ada orang yang dirugikan dengan kejadian ini. Karena itu, yuk sekarang kita langsung aja bahas gimana sih perlindungan data itu sebenarnya. Let's go! Sebelumnya kita bahas dulu di negara lain aja ya, di negara tetangga kita, di Singapura nih misalnya. Di negara tetangga kita ini sudah punya perlindungan data, maksudnya Undang-Undang Perlindungan Data itu sejak tahun 2012. Diatur di Personal Data Protection Act 2012, nomor 26 tahun 2012. Di artikel 24, kita bisa menemukan kewajiban penyimpanan data untuk melindungi data yang dia dapatkan. Yang unik nih, undang-undang ini punya ancaman hukuman yang sifatnya umum, bisa kita temukan di artikel 56. Yang ancaman hukumannya mencapai $10.000 Singapura atau hukuman penjara 3 tahun. Nah, ancaman hukuman ini berlaku untuk setiap pelanggaran yang dilakukan selama tidak diatur secara khusus di undang-undang ini. Makanya disebut general penalties. Serem juga ya, karena artinya nggak ada pelanggaran yang bebas dari hukuman kalau berdasarkan undang-undang ini. Oke, kita langsung aja lihat di aturan yang ada di Indonesia. Ketika kita bercerita tentang perlindungan data pribadi, sebenarnya perlindungan itu sudah dituangkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 28 huruf G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ini debatable sih, karena ketentuan ini tidak secara spesifik menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi, khususnya yang disimpan dalam bentuk elektronik. Tapi ya, paling nggak pasal ini bisa jadi pijakan kita untuk memberikan perlindungan data pribadi lah bagi rakyat Indonesia, karena ini kan diatur di konstitusi. Ya, ini kan konstitusi memang. Cerita mengenai perlindungan data pribadi, logikanya pasti kita akan mengacu ke Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lalu ketentuan ini diuraikan lebih lanjut di PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang kemudian secara khusus diatur di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Apesnya dari semua ketentuan itu hanya undang-undang yang punya kemampuan untuk memberikan paksaan terhadap aturan yang ada di dalamnya. Karena dari semua aturan itu hanya undang-undang yang punya ketentuan pidana. Perda ada juga sih ketentuan pidananya, tapi kan di sini nggak ada perda ya. Nah, di Undang-Undang 11 tahun 2008 ini pengaturan mengenai perlindungan data pribadi hanya diatur di pasal 26 ayat 1. Yang sayangnya kalau kita telaah lebih lanjut, tidak ada pengaturan tentang ketentuan pidananya. Padahal ketentuan pidana itu kan bisa memaksa seseorang untuk patuh terhadap aturan. Nah, kalau rekan hukum menelaah aturan-aturan itu tadi, mayoritas ancaman pidana itu diberikan untuk orang yang melakukan tindakan terhadap data elektronik. Maksudnya adalah kepada orang yang melakukan manipulasi secara melawan hukum terhadap data elektronik. Ya, bisa disebut hacker atau cracker, entahlah apa sebutannya. Tapi ini, ya kita bakar aja kali ya supaya kita nggak deg-degan. Supaya kita nggak salah alur berpikir, intinya permasalahan ini kan kita sebagai pengguna menggunakan platform elektronik. Data kita dicuri dari platform elektronik itu. Lalu peraturan di negara kita hanya memberikan ancaman hukuman pidana untuk si pencuri. Terus gimana dong kita dapetin si pencurinya? Kan pencurinya nggak selalu ada di Indonesia. Dan kan nggak selamanya hacker itu bisa ditangkap dengan cepat. Dan data-data kita kalau sudah terlanjur disebar gimana dong? Nggak gampang juga kan prosesnya. Jadi kayaknya kita sebagai konsumen di sini agak sedikit kurang perlindungannya nih.
Nah, itu tadi kalau kita lihat dari sudut pandang hukum pidana. Kalau dari sudut pandang hukum perdata, gimana aturannya? Makanya, tonton terus video ini sampai habis, lalu klik like jika rekan hukum suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video hukum 10 menit yang selanjutnya. Oke, kita kembali ke pembahasan kita selanjutnya. Dari sudut pandang hukum perdata, peraturan perundang-undangan kita tadi memberikan perlindungan keperdataan dalam bentuk hak gugat. Di sini kita bahas tentang perlindungan diri kita sebagai konsumen terhadap penyedia platform elektronik ya. Karena kalau kita mau urusan sama hacker atau cracker kan nggak mungkin. Biar itu jadi urusan pemerintah untuk nangkepin dan menghukum perusahaan atau pencuri data ya. Nah, hak gugat ini lahirnya dari pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012. Tapi tunggu dulu. Kalau kita baca Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016, di bab 6 itu mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa alias pengaturan tentang hukum acaranya. What? Di peraturan itu, penyelesaian sengketa kalau kita sebagai konsumen dirugikan, maka kita harus mengajukan pengaduan kepada Menkominfo untuk penyelesaian secara musyawarah atau penyelesaian alternatif. Alternative Dispute Resolution. Nah, kalau penyelesaian melalui pengaduan tadi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka baru gugatan bisa diajukan. Kalau namanya gugatan perdata, di sini berarti urusannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur di pasal 1365 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk mengajukan gugatan ini, maka kita harus bisa memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian yang diderita, ada kesalahan di sana. Dan antara perbuatan, kerugian, dan kesalahan itu harus ada hubungan sebab akibat. Nah, yang paling sulit di sini adalah membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan. Cara paling gampang adalah dengan mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh penyedia platform berdasarkan peraturan hukum yang ada. Misalnya pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 dan pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 yang pada prinsipnya adalah pelanggaran hukum dari kewajiban penyedia platform elektronik untuk melindungi data pribadi penggunanya. Agak repot ya rasanya. Jadi kesimpulannya adalah perlindungan hukum terhadap data pribadi, khususnya data pribadi yang disimpan dalam bentuk elektronik di negara kita masih belum maksimal. Karena detail pengaturannya baru selevel peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Mestinya diatur tegas dalam bentuk undang-undang dong. Sampai saat ini perlindungan hukum bagi konsumen terhadap data pribadinya ini hanya sebatas sampai dengan hak gugat perdata. Mimin hukum di sini cerita tentang data pribadi yang disimpan secara elektronik ya. Ada memang ancaman pidananya, tapi itu berlakunya untuk pelaku kejahatan teknologi informasi, hacker atau cracker misalnya. Padahal kan kita pengennya ini terlindungi mulai dari awal, yaitu dari penyelenggara platform. Karena penyelenggara platform adalah pihak yang secara langsung berhubungan dengan kita, masyarakat. Untuk itu, negara kita perlu segera mengundangkan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Maksud Mimin hukum adalah data pribadi yang disimpan dalam bentuk elektronik ya. Supaya kita sebagai pengguna platform bisa tenang bertransaksi di dunia maya. Nah, semoga berita yang Mimin hukum baca ini segera terrealisasi dan negara kita punya undang-undang yang bisa melindungi data pribadi kita ya. Toh, naskah akademik dan rancangan undang-undangnya sudah ada kok. Oke rekan hukum, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perlindungan data pribadi elektronik. Tetap stay tune di Hukum 10 Menit dan ingat, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan untuk ditaati. Bye!